Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa kelas 5 SD Nasional Amanah Bangsa. Semoga kalian sehat selalu. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan yang pertama tentang muatan IPA mengenai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Yang kedua dari muatan PKN yaitu tentang pengambilan keputusan bersama. Selamat belajar. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Yang pertama faktor keturunan yaitu penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala penderita hemofilia adalah darah sukar membeku saat terjadi luka. Penyakit yang kedua yaitu thalassemia. Thalassemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala thalassemia yaitu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning. Faktor non-keturunan. Penyakit yang disebabkan oleh faktor non-keturunan yang pertama adalah anemia. Penyebab anemia yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Pencegahan anemia yaitu mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Penyakit yang kedua yaitu leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Gejala leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Demam berdarah. Demam berdarah terjadi karena infeksi virus yang menyerang komponen darah, yaitu menyerang trombosit dan keping darah. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan? Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Faktor yang pertama yaitu gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Faktor yang kedua yaitu jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Faktor yang ketiga yaitu keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, maka 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Contoh kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat
antara lain memilih ketua RT atau RW, menentukan jadwal kerja bakti dan ronda, serta menentukan acara pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini adalah contoh tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama. Pertama, mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT atau RW. 2. Melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. 3. Mengikuti musyawarah warga yang diadakan di lingkungan. Dan yang keempat, memberikan saran atau pendapat atas masalah dalam rapat. Sebagai seorang siswa, kamu memang belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW. Namun, kamu juga punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Contohnya, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, mengamati jalannya pengambilan keputusan, dan membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah.